Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kama yanbagilah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarakan bi dzikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man igbarat qadamahu fi talabil ilmi haramallahu jasadahu ala niran wa yunawwiru arba'ina qabran an amami wa an khalbi wa an yamini wa an simari ay in mata syahidan. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di kesempatan ini dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka bertemu muka dalam kebaikan, yaitu kita menuntut ilmu agama Islam. Insyaallah kami sampaikan sepatah atau dua patah kata yang berkaitan dengan amal ibadah kita, terutama soal menuntut ilmu. Tadi saya kemukakan di dalam mukadimah ada sebuah surat, ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang rasa cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Artinya di situ diungkapkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Seandainya kita memproklamirkan diri dan mengakui mencintai Allah, maka jangan segan-segan dan tidak boleh berpaling dari mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dirinya mengakui mencintai Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Allah yang Maha Kuasa, dia pasti akan tetap teguh mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita senantiasa untuk tetap teguh menuntut ajaran-ajarannya, yaitu menuntut ilmu agama Islam. Kenapa? Karena menuntut ilmu agama Islam ini sangat luar biasa dahsyatnya, dari sisi godaan dan cobaan, dari sisi rintangan dan halangan. Malah tidak sedikit di antara kita yang mau mengorbankan waktu menuntut ilmu lebih untuk mengejar materi, untuk mengejar penghidupan dan kehidupan. Sungguh luar biasa, subhanallah. Oleh karenanya, fadilah dan manfaat menuntut ilmu Allah beritahukan kepada kita melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berbunyi, man igbarat qadamahu fi talabil ilmi haramallahu jasadahu ala niran. Siapapun di antara kita yang kakinya kena debu, mana ibarat itu kena debu itu kalau musim panas, kaki melangkahkan kaki kalau musim panas pasti kena debu, kalau musim hujan pasti kena air, kalau musim salju kakinya kena salju, kalau musim dingin kena dingin, kalau musim duren pasti kakinya kena duren. Orang yang melangkahkan kaki untuk menuntut ilmu, maka Allah jaminkan pahalanya. Haramallahu jasada ala niran, diharamkan jasadnya masuk ke api neraka. Subhanallah. Menuntut ilmu diharamkan masuk neraka. Paham enggak paham hadir di majelis ilmu, ngerti enggak ngerti hadir di majelis ilmu, Allah berikan pahala, Allah berikan kelebihan,
haramallahu jasadahu ala niran, diharamkan jasadnya ke api neraka. Hebat bukan? Sungguh luar biasa hebatnya. Sahabat, mari mulai detik ini atau mulai waktu ini, coba kita banyakin meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama Islam, karena memang jaminannya dan pahalanya yang sangat luar biasa dibanding ibadah yang lain. Aduh, diharamkan jasadnya masuk ke neraka. Berarti kalau haram masuk neraka, dia wajib masuk surga. Orang yang menuntut ilmu, ya Allah jaminkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. In mata syahidan, lanjutan dari hadis itu, apabila ia meninggal, maka meninggalnya akan meninggal syahid. Syahid itu adalah selamat di alam kubur, selamat di alam barzah, selamat di akhirat, dan lanjut masuk ke surga dengan nyaman. Ini keuntungan menuntut ilmu, ini keuntungan mencari ilmu agama Islam. Ini belum paham, belum amal. Terlebih kalau bisa daripada menuntut ilmu itu memahami ilmunya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar. Subhanallah. Sahabat, mari kita menuntut ilmu dimanapun kapanpun kita tinggal. Luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama, karena harapan yang bisa berpeluang untuk mendapatkan keselamatan dunia ataupun keselamatan di akhirat kelak hanya dengan menuntut ilmu. Ibadah salat, ketika kita tidak tahu teknis salat, ketika kita tidak paham rukun, tidak paham cara melaksanakan salat, maka bukan mustahil salat hanya akan mengandung siksa. Tetapi dengan menuntut ilmu, kesalahan dalam salat, kekurangan dalam ibadah salat, itu akan dimaklumi dan akan dimaafkan. Inilah kelebihan menuntut ilmu, bisa mengcover kekurangan-kekurangan dalam ibadah kita, entah itu salatnya, entah itu puasanya, juga ibadah-ibadah lainnya. Hadirin, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu bisa mengcover, bisa menjaminkan suatu amal ibadah, sekalipun banyak yang kurang, sekalipun banyak noda, insyaallah akan diterima. Kenapa? Karena dalam proses belajar dan menuntut ilmu. Inilah saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Masih banyak waktu, masih banyak uraian yang harus kami sampaikan, cuman karena waktu jualah hanya sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam Arbabul Hijah.